Ini Haris Sultan, video singkat tentang 1 minggu lagi neraka di Eropa. Seperti yang saya bahas di video terakhir, bagaimana Spanyol memberikan status hukum pada 500.000 migran ilegal. Dan dalam beberapa tahun, mereka akan menjadi Rafael Nadales dan Carlos Alcaraz. Oke, dan yang membuat keadaan semakin buruk, mereka akan bisa bepergian dengan bebas ke seluruh Eropa. Dan kamu tahu, akan mudah bagi mereka untuk datang ke Australia juga, akan mudah bagi mereka untuk pergi ke Amerika dan Kanada juga. Saya, negara-negara lain seperti Australia. Ya, saya pikir hal yang sama juga akan terjadi di sini di Australia. Jika itu bisa terjadi di Spanyol, kemungkinan besar akan terjadi juga di sini. Mereka akan mulai memberikan kewarganegaraan. Siapa saja, saya pikir tahun lalu Australia memberikan sekitar 200.000 kewarganegaraan Australia. Mereka membagikannya seperti permen, padahal mereka tahu betul bahwa orang-orang ini tidak berintegrasi, mereka tidak berasimilasi, dan apa yang mereka bawa. Biar saya tunjukkan sesuatu. Oke, lihat ini Italia. Oke, coba lihat ini. Benar, gunakan buku jarimu. Migran ilegal ini bilang kita berhak memakai pisau. Ini sedang dibahas di televisi Italia. Lihat wanita Italia ini, dia terkejut. Seperti apa yang sedang mereka bahas? Mereka sekarang sedang membahas di televisi nasional bahwa para migran punya hak untuk menggunakan pisau karena mereka bosan dan tidak punya kesempatan kerja. Jadi, apa yang kalian ingin kami lakukan? Yah, kami akan menikam orang dan mencari nafkah dengan cara seperti itu. Kita harus membiasakan diri. Mari kita lihat. Kita benar buku jarimu. Lakukan sesuatu, karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, Karena jika kita diam saja, maksudnya apa maksudmu? Kita harus melakukan sesuatu. Kamu tahu, kita harus menusuk orang. kita adalah knuckles. Entah menusuk orang. Oh sial, dia benar-benar mengatakannya. Entah menusuk orang atau ambil uangnya lalu kabur. Buku jarimu. Kami benar, buku jarimu. Jadi mencuri itu perlu. Itu maksudmu? Dia terkejut. Oh benar, kamu terkejut. Kamu benar-benar terkejut. Lihat ini. Orang-orang sudah memastikan subtitle ini asli. Saya membaca komentar orang Italia yang bilang ini asli. Kami adalah buku jarimu. Kami adalah buku jarimu. Kami benar, buku jarimu. Kami ingin bekerja, tapi karena belum diizinkan, kami akan menikam dan mencuri uang orang lain. Kami hanya punya izin tinggal, mungkin sudah kedaluarsa, dan mungkin itulah sebabnya di Spanyol mereka telah melegalkannya. Kami adalah buku jarimu. Kami benar, buku jarimu. Kita harus melakukan sesuatu. Kau tahu, itu kenyataannya. Kami adalah buku jari, tapi jangan malu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Apa kamu tidak punya malu? Dia terkejut. Mereka saling menatap. Dia berkata, di negaraku, kamu sudah dikubur dalam. Lihat dia juga. Dia seperti, berani-beraninya kamu, perempuan, berani-beraninya kamu. Di negara tempat seorang anak laki-laki baru saja dibunuh dengan pisau di sekolah hari lain di Eropa, Di negara di mana seorang anak baru saja tewas ditikam di sekolah, tempat yang seharusnya aman, kamu datang ke sini dengan ekspresi seperti itu untuk berbicara. kamu datang ke sini dengan wajah seperti itu. Dan kamu bilang bahwa kamu punya hak untuk menggunakan pisau. Kamu benar, gunakan saja kepalan tanganmu. Jadi ada begitu banyak orang Italia yang benar-benar bertepuk tangan. Mereka bingung apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi dengan Georgia. Maloney. Terkadang, kamu tahu, seperti aku tahu, dengar, mungkin memang sulit untuk melakukan sesuatu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, di Eropa dan hampir semua demokrasi liberal barat, kalian sedang membangun dasar bagi kemunculan Hitler atau Mussolini berikutnya. Semakin lama omong kosong ini, semakin marah masyarakat. Mereka akan mengirim saya, siapapun, saya tidak peduli. Tolong keluarkan mereka. Begitulah kata masyarakat. Dan lihat dia, tidak tahu malu, dia benar-benar tidak tahu malu, jadi inilah yang akan dia katakan. Jadi, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu harus belajar diam. Di tempat asal saya, perempuan tidak membantah. Inilah orang yang ingin diberi kewarganegaraan gratis dan menggantikanmu oleh kaum kiri Marxis. Seperti ini sangat. Jika mereka mendatangkan orang dari Norwegia, Swedia, atau Ukraina, itu oke karena budayanya mirip, Eropa, Kristen, dan beradab. Kamu tahu, aku akan bilang oke. Pengungsi diterima, itu masuk akal. Aku akan menyambut orang Ukraina. Aku tahu, mereka tidak akan melawan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, anti kebebasan berbicara, mendukung pernikahan anak, atau misoginis. Pengungsi diterima, tapi perhatikan kualitas mereka dan siapa yang mereka gantikan.
500.000 orang akan menjadi warga Spanyol di Spanyol karena mereka secara eksplisit mengatakan bahwa mereka ingin membendung kebangkitan sayap kanan ekstrem. Saya meminta para migran dan orang yang mengalami rasialisasi agar tidak meninggalkan kami sendirian menghadapi banyak faca. Kami juga ingin mereka memilih. Kami sudah punya dokumen dan regularisasi, sekarang kami mengejar kewarganegaraan atau perubahan undang-undang agar mereka bisa memilih. Tentu saja semoga teori penggantian itu, semoga kita bisa mengatasi ini. Fasis dan rasis terhadap para migran, terhadap para pekerja. Tentu saja saya ingin mengganti para fasis, rasis dan pemalas. Kita bisa melakukannya bersama para pekerja di negara ini tanpa memandang warna kulit. Bersama Tina Nebra Marona, bersama semua rekan, orang-orang, para pekerja negara ini. Di Spanyol, masyarakat makin ke kanan, dan solusinya mendatangkan orang dari negara dunia ketiga. Menurut saya kita sedang hidup dalam asimilasi. Ini, bukan? Teman-teman, apa cuma saya yang merasa gila? Atau pasti kalian juga melihat ini kan? Ya, kalian harus belajar sedikit untuk diam karena kalian tidak tahu. Kenapa? Tidak bisa? Apa? Bagaimana bisa? Kalau Hitler masih ada, kalau Mussolini masih ada, saya tidak meromantisasi Hitler atau Mussolini, saya tidak. Saya sudah membaca cukup banyak buku dan menonton cukup banyak dokumenter tentang orang-orang itu untuk tahu bahwa mereka adalah orang jahat. Oke, kita tidak boleh pernah memiliki mereka, tapi saya bisa mengerti kenapa orang-orang kembali meromantisasi pria kuat. Memiliki pria kuat bukanlah solusi. Lihat, Putin adalah pria kuat. Lihat apa yang dia lakukan. 1 juta orang Rusia tewas. Saya mengerti itu, tapi saya juga mengerti tentang pria kuat, wanita kuat, politisi yang kuat. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi, juga tidak akan membiarkan orang Italia dan Spanyol berbicara semaunya. Ini lebih buruk jika Saddam Hussein masih ada. Bisakah Anda membayangkan dia mengatakan ini di Irak? Bisakah Anda membayangkan dia mengatakan ini di Italia Mussolini? Oke, lupakan itu, Julius Caesar. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu di mana kita salah. Oke, ini terjadi di Jerman. Oke, biar saya bacakan untuk kalian. Seorang migran Sudan yang menyeret wanita 18 tahun ke rel hingga keduanya tewas ditabrak kereta, baru saja dibebaskan polisi beberapa hari sebelumnya. Beginilah kualitas para migran itu, oke? Sekarang, seorang gadis Jerman 18 tahun tewas karena Angela Merkel berkata, "Oh, kalian tahu? Kita harus berbelas kasih kepada orang-orang." Jadi migran Sudan ini, dia langsung menarik seorang gadis yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri, benar-benar orang asing, tidak mengenalnya, bahkan tidak melihat ke arahnya, mungkin bahkan tidak tahu siapa dia. Atau apa yang terjadi padanya saat dia diseret kereta. Gadis berusia 18 tahun, bayangkan saja, orang tuanya membesarkan seorang anak perempuan dengan begitu banyak impian, berpikir bahwa dia akan hidup panjang dan sejahtera, tapi sekarang dia sudah meninggal. Seorang migran Afrika yang bermasalah mendorongnya ke rel, lalu ikut turun dan tewas. Ia juga sudah dikenal pihak berwenang. Seorang migran Sudan menyeret wanita 18 tahun ke rel kereta di Jerman dan membunuhnya. Keduanya sempat ditangkap polisi 2 hari sebelumnya, lalu dibebaskan. Insiden mengejutkan itu terjadi di depan penumpang. Stasiun subway Beckmark di Hamburg pada Kamis malam, menyaksikan seorang pria berusia 25 tahun menarik seorang wanita remaja yang sedang menunggu kereta dan menyeretnya ke rel di depan kereta yang sedang melaju. Keduanya tertabrak kereta yang datang sekitar pukul 10 atau 7 malam dan meninggal di tempat kejadian. Pukul 10 malam, dia punya riwayat kekerasan. 2 hari sebelum insiden Hamburg, dia diduga menyerang polisi. Dia ditangkap atas tuduhan melawan penangkapan dan penyerangan berat, lalu dibebaskan. Mengapa dia perlu dideportasi? Apalagi yang kalian perlukan? Jerman, Eropa, tolong. Kalian tak berutang pada Sudan, Somalia, Irak, Suriah. Kalian tidak berutang apapun pada mereka, apalagi sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat sendiri. Itu tadi tentang Jerman. Kisah memilukan ini membuat saya marah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana kalian bisa mentolerir ini. Ini bukan paranoia. Oke, hal-hal seperti ini benar-benar terjadi saat ini juga. Oke, mari kita ke Inggris. Tentu saja kita tidak bisa mengabaikan Inggris. Bisakah kita mengabaikannya kalau bicara soal kejahatan migran? Seorang pendatang Afghanistan menanyakan usia gadis 12 tahun sebelum diduga memperkosanya menurut pengadilan. Ahmed Molacil
23 dituduh tertawa saat memperkosa dan mengambil gambar cabul gadis 12 tahun di Nuneton. Dia disebut melihat gadis sekolah itu di taman bermain lalu menjadikannya target. Muhammad Kabir, 24 tahun bersama terdakwa lain sesama warga Afghanistan, dituduh mencoba mencekik gadis muda sebelum ia berulang kali diperkosa oleh Molakhil yang juga mengambil foto serangan itu. Lihat para migran ilegal ini, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mengapa veteran tidur di jalanan? Keluarga Inggris asli harus menunggu lama untuk mendapatkan rumah. Migran ilegal tinggal di Premier Inn tapi tetap tidak puas. Pemerintah Inggris seharusnya memberi saya rumah. Saya sudah bosan tinggal di kamar hotel kecil Premier Inn. Ini mulai membosankan sekarang, sudah di luar kendali. Inilah pendapat saya. Saya bahkan tidak punya taman, saya bahkan tidak punya apa-apa. Ini lelucon, para politisi kita mempermainkan kita. Saya sudah cukup